Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini wa iyyakum ayyuhal hadiruna bi taqwallahi wa ta'atihi bi ayyaf'alul khairat wa yastanibu anis sayyiati mastata'tum la'allakum tuflihun. Haitsu qala nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Hari ini adalah tanggal 28 Rajab, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 27-nya kemarin tepatnya melaksanakan perjalanan istimewa. Perjalanan yang kemudian merubah kehidupan seluruh umat manusia bagi mereka yang mau mengikutinya dan mengerjakan perjalanan yang didapatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Istilah perjalanan Nabi ini dikenal dengan istilah Isra wa Mi'rajuhu. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah naik mulai dari Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ketika kita hendak memahami peristiwa suci ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai sesuatu yang sangat luar biasa ternyata dibutuhkan pertemuan-pertemuan silaturahmi nubuwah antara Nabi Muhammad dengan seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Aqsa, karena di sanalah tempat berkumpulnya semua nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Kemudian peristiwa ini menjadi sangat istimewa karena Nabi Muhammad SAW dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah dan menerima wahyu itu. Jadi malaikat Jibrilnya berhenti di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahimnya juga berhenti di langit yang ketujuh. Pada saat beliau naik ke atas berjumpa langsung dengan Allah, difirmankanlah, diwahyukanlah perintah menegakkan sholat. Setelah sholat diwajibkan, sholat ditetapkan sebagai kewajiban atas Nabi Muhammad dan umatnya, maka pada saat Nabi Muhammad turun sampai di langit yang ketiga, berjumpalah beliau dengan Nabi Musa alaihissalam yang beliau memberikan saran, memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari itu oleh Nabi Musa disampaikan umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya. Dalilnya Nabi Musa adalah bahwa ummati aqwa min ummatika. Umat saya Muhammad lebih kuat daripada umatmu. Umatku Muhammad lebih sehat-sehat daripada umatmu. Umatku Muhammad tidak akan pernah kelalaian mencari rizki, karena rizkinya umatku itu langsung dari langit. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, bahwa rezekinya kaumnya umat Nabi Musa itu langsung turun dari langit. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu mimma. Jadi kalian
Umat Muhammad tidak akan sanggup karena cara mencari rezekinya, karena cara mengerjakan kehidupannya tidak akan pernah sama dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW kemudian menerima nasihat yang disampaikan oleh nubuah Nabi Musa alaihissalam. Kembalilah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diputuskan solatnya 5 waktu, pahalanya 50. Ini adalah rahmat yang diberikan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ternyata sampai hari ini realitas kewahyuannya benar, realitas mukjizatnya benar, bahwa sholat 5 waktu ini agak banyak sering ditinggalkan, sering lalai, bahkan dilupakan karena sibuk dengan pekerjaannya. Orang rela tidak sholat karena bekerja, orang tidak sholat karena mereka sedang beraktivitas, orang tidak sholat karena banyak urusan duniawi yang memang menggeluti umat Muhammad SAW. Berbeda dengan umat Nabi Musa alaihissalam yang pada waktu itu mereka tidak usah mencari, tetapi hidangannya, makanannya diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Itulah peristiwa Isra wa Mi'rajuhu sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari." Muhammad, engkau bacalah apa yang telah aku wahyukan kepada engkau dari Al-Qur'an ini. Kemudian dirikanlah salat. Sesungguhnya solatnya orang yang sudah membaca Al-Quran, maka solat itu akan bisa mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa solat itu bukan perintah yang asal dikerjakan atau yang penting ditunaikan, tetapi ada aturannya. Karena menurut definisinya ulama fikih, solat adalah fi'lun wa qaulun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi fiha syurut wa arkanun khasah. Solat itu artinya adalah ada pekerjaannya, ada ucapannya yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalamnya itu ada syarat, ada rukun tertentu. Jadi solat yang bisa menghasilkan pengaruh besar sekali adalah solatnya orang yang sudah membaca Al-Quran, adalah solatnya orang yang sudah membaca bagaimana cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan solat. Sampai-sampai beliau Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau salatnya kita sudah membaca duluan baru salat, sudah memahami duluan baru mengerjakan salat, sudah ngerti substansinya kenapa kita sholat baru dia mengerjakannya, maka orang-orang ini akan mengerjakan sholat sebelum diundang mungkin sudah dia datang. Jadi sholatnya tidak lagi jadi beban, sholatnya tidak lagi kalau butuh, sholatnya tidak lagi kalau sedang ada masalah, bukan. Tapi mereka akan mengerjakan sholat itu sesuai dengan aturan syar'i yang dianjurkan oleh Allah lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya apa? Tepat waktu. Misalnya apa? Sholat tidak boleh tergesa-gesa. Misalnya apa? Tidak boleh telat. Dan selanjutnya. Sehingga ketika sholat itu dikerjakan sedemikian rupa, maka kita bisa membaca sekian banyak ayat Al-Quran, bahwa sholat ini betul-betul menjadi asraful ibadah al-azimah. Ibadah yang paling hebat, paling luar biasa pengaruhnya adalah sholat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatul muttaqin. Dan suruhlah keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah. Kalau istri, suami, anak sholatnya sudah rapi dan kita sabar cara mengerjakannya, mendidik dan mencontohkannya, maka kita tengok apa yang disampaikan oleh Allah. Aku tidak pernah, kamu tidak usah meminta rizki kepada saya yang akan kasih rizki kepada kamu kalau sholatnya benar. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika ditimpa musibah, karena Rasulullah SAW idza asabahul khasasah yakni al-faqr wal hammu wal khuzn, kesulitan, problem kehidupan, apa saja problemnya, beliau panggil seluruh keluarganya, sholatlah, karena dengan sholat itu Allah akan menurunkan pertolongannya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa dzikril hadis. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innallaha kana ghaffara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'du. Usini wa iyyakum ayyuhal hadirun bi taqwallahi wa ta'atihi mastata'tum la'allakum tuflihun wa ba'du. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar kita sebagai orang yang mengerjakan salat tidak selalu dikritisi. Kok yang salat dia, yang mencuri dia, yang sholat dia, yang bohong juga dia, yang sholat dia, kok yang mabuk dia juga, kok yang sholat dia, tapi yang korupsi dia juga. Agar kalimat-kalimat ini tidak terlontarkan, tidak lalu disampaikan terus berulang-ulang, akhirnya aku jadi pemahaman ternyata semua orang yang sholat tidak benar begitu, maka mari kita kembali kepada surat Al-Ankabut. Mari kita baca, mari kita review sholatnya kita, mari kita benahi sholatnya kita, agar sholat yang kita lakukan itu betul-betul menjadi perisai, penghalang, pengekang untuk tidak melakukan perbuatan yang salah, tidak melakukan perbuatan yang keliru, karena kita semuanya mengerjakan sholat yang pernah dikerjakan oleh seluruh Nabi. Sempurnanya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal haja. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kaffarata waz zalimin wa ansurna alladhina yujahiduna fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amada ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sallimna ya Allah wa sallim jama'atina wa sallim ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal amrad wal fitanin wa bala'in ma la yakshifu ghairuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salata min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.